Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membangun fungsi distribusi Fermi-Dirac. Sini saya akan menunjukkan perbedaan antara Bose-Einstein dan Fermi-Dirac. Di sini lihat bahwa Bose itu adalah untuk partikel yang boson, tidak memenuhi prinsip Pauli. Di sini kita bisa bedakan dengan partikel fermion atau partikel Fermi-Dirac seperti elektron dan seterusnya. Kursi-kursi ini melambangkan keadaan atau dilambangkan dengan G, dan bulat-bulat kelereng ini atau bola-bola ini adalah sistem assembly, atau dalam hal ini partikel-partikel yang akan kita letakkan pada keadaan-keadaan yang ingin kita taruh pada yang memungkinkan untuk ditaruhnya bola-bola tersebut. Sini bisa lihat bahwa satu kursi untuk partikel boson itu bisa banyak, bebas, pada bagian dasarnya juga, sedangkan fermion itu berbeda, hanya diisi oleh satu partikel dengan identitasnya yang unik, jadi tidak bisa ada dua partikel, jadi satu keadaan oleh satu sistem. Konsekuensi dari prinsip Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Di sini N-nya berarti lebih kecil daripada G. G adalah jumlah sistem, jumlah keadaan, N adalah jumlah sistem. Jika ada N satu sistem dan kemudian di sana kita lihat kursi kosong adalah jumlah keadaan dikurangi sistem yang sudah terisi atau N1, kemudian kita bisa menurunkan fungsi distribusi dari peletakan fermion-fermion dalam keadaan ini. Kita mulai dengan permutasi dari keadaan ketersediaan kursinya dibagi oleh permutasi kursi kosong, berarti kan G faktorial dikurangi N 1 faktorial, misalkan kita ngambil untuk satu fermion. Masih ingat tentunya faktorial ya, yang 1 dikali 2 kali 3 dan seterusnya. Namun belum cukup, kita bagi lagi dengan sistem itu sendiri, N faktorial. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk satu kursi atau satu keadaan akan diisi oleh satu sistem, sehingga persamaan ini menjamin memenuhi prinsip eksklusivitas atau eksklusif dari Pauli. Kemudian di sini adalah ungkapan cara penyusunannya. Kemudian untuk kita lihat untuk fermion yang kedua, G2 faktorial dikurangi kursi kosong untuk yang kemungkinan ditempati oleh fermion yang kedua. Sama seperti yang fermion 1, rumusnya sama. Kemudian kita jumlahkan totalnya ada berapa, sehingga bisa dilihat di sini dikali fermion 1, fermion 2, dan fermion 3, sehingga adalah total dari pengalian dari fermion-fermion yang ingin kita letakkan pada keadaan G. Di sini dapat dituliskan seperti ini. Kemudian kita perlu mengetahui jumlah fermion yang akan kita bawa, atau kita bawa dari luar untuk kita masukkan. Itu kita lambangkan dengan N faktorial, itu ada berapa, sama seperti dengan Bose-Einstein. Di sini untuk partikel yang tidak terbedakan, jumlah caranya untuk memasukkan dari sistem di luar atau kita ingin menambahkan fermion dari luar adalah N kapital faktorial dibagi
N faktorial itu sendiri. Sehingga kita mendapatkan hanya satu fermion yang akan menempati satu keadaan. Mau berapa banyak pun fermion yang kita bawa dari luar atau ingin kita taruh, dia tetap hanya boleh menempati satu keadaan. Dituliskan sebagai jumlah cara penyusunan ini adalah W. W ini kemudian dapat kita tuliskan agar lebih mudah nanti dalam penurunan matematisnya dalam bentuk logaritma alamiah. Pemilihan logaritma alamiah telah saya jelaskan sebelumnya. Ini memudahkan kita untuk mendapatkan variabel-variabel penting dalam perumusan cara penyusunan fermion untuk konfigurasi di atas. Kita bisa lihat di sini, kita bisa tuliskan kembali jumlah total sistem dalam assembly dan energi total assembly masing-masing adalah untuk sistemnya atau jumlah partikel fermionnya ada N kapital, kemudian ada U kapital. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, N adalah sigma dari sistem yang pertama hingga ke yang M, dituliskan sebagai NS kecil, atau untuk energi totalnya U kapital, itu sama dengan sigma S1, di sininya kita nuliskan sigma S atau ya energi yang pertama sampai yang ke M, tinggal kita cari energi masing-masing dari fermion tersebut dikali masing-masing sistem assembly fermion tersebut. Nah, ini kita dapatkan, ini adalah batasan dari sistem dan energi sehingga kita bisa masukkan ke cara penyusunan konfigurasi fermion pada tingkat-tingkat energi yang kita inginkan. Kemudian karena sistem ini kita batasi adalah sistem terisolasi, ingat tadi awal adalah kekekalan energi dan kekekalan partikel, sehingga jumlah partikel maupun jumlah energinya itu konstan. Tidak ada pertukaran antara assembly dengan lingkungan maupun lingkungan terhadap assembly sistem tersebut atau sistem fermion. Di sini sehingga diferensial dari jumlah partikel itu haruslah bernilai 0. Dan kemudian juga karena tidak ada perubahan energi dari dalam keluar maupun keluar ke dalam sistem, sehingga total energinya dari S1 sampai M itu juga bernilai 0. Ini perlu diingat ya bahwa kita membatasi bahwa aturan statistik ini hanya untuk sistem yang terisolasi. Kenapa? Karena kita untuk meminimalisir dinamika dari sistem. Jadi kita ada pembatasan sehingga lebih mudah. Kemudian kita akan menguraikan bentuk lone W ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Mungkin kita lihat pada slide selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana membuat konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan W atau lone W dengan memperhatikan constraint ya, constraint yang tadi itu yang kekekalan energi dan jumlah partikel. Sehingga kita di sini bisa kita tuliskan, ingat aturan logaritma. Kalau yang dikali dijumlahkan, kalau yang pembagian jadi pengurangan.
Kita lihat di sini bahwa ln W sama dengan ini kita uraikan jadi ln GS faktorial dikurang ln dari tadi yang ini ya apa? Kursi kosong itu masih ingat ya? GS dikurang NS. Kemudian dikurang lagi ln dari sistemnya itu sendiri yang sudah mendapatkan kursi. Selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan ini, kita menggunakan pendekatan Stirling seperti kita lakukan untuk statistik Bose-Einstein untuk menyederhanakan perhitungan notasi-notasi faktorial, kan karena notasi faktorial itu cukup rumit ya, sehingga kita lakukan pendekatan untuk ln GS faktorial itu sama dengan atau aproksimasi dengan GS ln GS dikurang GS. Ingat GS apa? GS adalah keadaan atau kursi ya. Kursi yang mungkin diduduki oleh fermion. Kemudian ln GS dikurang NS itu sama dengan faktorialnya ketinggalan ini. Diaproksimasi sama dengan GS dikurang NS ln GS keadaan dikurang NS. Di sini faktorialnya sudah tidak ada ya dengan pendekatan Stirling. Dikurangi GS dikurangi NS. Ya. Terus satu bagian lagi yang sebelah sini yang terakhir. Yang terakhir kita tuliskan kembali ln NS faktorial itu didekati sama dengan NS ln NS. S ini kan kita ada banyak ya, 1, 2 atau berapa fermion kan kita nggak tahu. Jadi kita tuliskan ada NS dikurangi NS. Lihat faktorialnya sudah hilang. Sehingga kita bisa tuliskan di sini lebih lanjutnya.